wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan menyambut sebuah bulan yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena pada bulan itu lahir seorang manusia yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah manusia yang utama yang memiliki kesempurnaan akhlak. Ya, siapakah dia? Ada yang tahu? Ya betul, beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, coba mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena bulan depan adalah bulan Maulid, maka Buis akan sedikit bercerita dulu ya tentang Rasulullah. Mau dengar? Dengarkan dulu ya. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada Aisyah, yaitu istrinya. Hai Aisyah, apakah kau sudah berbagi makanan kepada Abu Hurairah? Kemudian kata Aisyah, sudah ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, Ummu Aiman sudah dikasih belum? Sudah ya Rasulullah. Dan begitulah Rasulullah terus menyebutkan satu persatu nama-nama tetangga yang ada di sekitarnya. Karena semua tetangga disebutkan dan Aisyah merasa sudah memberikan makanan, membagikan makanan kepada tetangga, Aisyah kemudian cukup kesal. Kemudian berkata, ya Rasulullah, sudah aku berikan semuanya. Yang tersisa hanya ini nih yang ada di meja makan kita, kata Rasulullah. Melihat sikap istrinya seperti itu, kemudian Rasulullah berkata sambil tersenyum dengan bijak, tidak seperti itu istriku. Apa yang kita makan, itulah yang habis. Tapi apa yang kita bagikan, maka itulah yang akan kekal abadi. Seperti itulah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah berhenti berbagi, tidak pernah berhenti berbuat kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka keberkahan selalu datang dari Rasulullah kepada siapapun yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga ikut mendapatkan berkah dari Rasulullah dengan mencontoh sikap Rasulullah seperti itu. Jangan lupa rajin-rajinlah berbagi kepada orang di sekitar kita. Baik anak-anak, cerita yang barusan Buye sampaikan itu sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah. Seperti ini materinya. Zakat, infak, dan sedekah. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengetahui pengertian zakat, infak, dan sedekah, memahami pentingnya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, dan nanti akan belajar tentang cara menghitung zakat fitrah. Menyisihkan sebagian harta ada 3 macam. Yang pertama zakat, kedua infak, dan yang ketiga sedekah. Dari ketiganya ini sama-sama menyisihkan harta ya, tapi apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau zakat itu wajib bagi semua muslim, sedangkan infak itu sunnah atau dianjurkan bagi yang mampu. Sedangkan sedekah sunnah atau dianjurkan untuk semua orang. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan karena telah mencapai syarat tertentu sesuai ketentuan Islam. Dikeluarkan untuk orang-orang yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu mustahik zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 sudah dijelaskan tentang zakat, bahwa zakat adalah sebagian harta dan zakat adalah untuk membersihkan atau mensucikan jiwa. Yang kedua adalah infak.
Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang sesuai ajaran Islam. Maksudnya adalah mengeluarkan infak itu untuk sesuatu yang baik ya, tidak untuk kejahatan atau keburukan. Tentang infak dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 261. Infak itu diibaratkan dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Bayangkan dalam setiap tangkainya itu ada 100 biji. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan infak itu Allah akan melipat gandakannya bagi siapapun yang Dia kehendaki. Yang ketiga, sedekah. Sedekah adalah sama dengan infak, tapi bedanya kalau infak lebih banyak ke materi atau uang, sedangkan sedekah tidak hanya terkait dengan harta. Kita bisa sedekah dengan banyak cara dan bisa bersifat non materi. Misalnya, senyum adalah ibadah. Nah, seperti pada gambar ini, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Ini adalah hadis dari Imam Ahmad, disampaikan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oke, dalam hadis juga disebutkan bahwa sedekah tidak akan membuatmu miskin. Jadi anak-anak jangan takut bersedekah karena sedekah tidak akan membuatmu miskin. Dan manfaat zakat infak sedekah, yang pertama, menambah ketaatan kepada Allah. 2, membantu orang yang kesusahan. 3, membuat orang lain bahagia. Dan yang keempat, pahalanya terus mengalir loh. Orang yang sedekah itu pahalanya terus mengalir bahkan ketika kita sudah meninggal. Oke, anak-anak, tersenyumlah untuk membahagiakan orang lain karena itu adalah sedekah. Nah, coba lihat siapa ini ya, wajah-wajah manis yang sering tersenyum dan memberikan kebahagiaan. Tetap tersenyum ya. Tadi sudah dijelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Ketiganya ini adalah berkaitan dengan harta yang kita miliki. Jika zakat adalah kewajiban, maka infak dan sedekah adalah kemestian. Kenapa Bu Lis bilang kemestian? Ya mesti dilakukan kalau kita mau mendapatkan berkahnya, mendapatkan manfaatnya, dan mendapatkan pahalanya. Gak usah khawatir atau takut saat kita berbagi harta menjadi berkurang. Tapi ingat pesan Rasulullah, apa yang kita bagikan kepada orang lain justru itu yang abadi. Tapi apa yang kita makan itu akan habis. Oke anak-anak, nanti pada bulan Maulid ini kita akan berlatih berbagi makanan kepada tetangga. Karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita, Rasulullah selalu memasak lebih banyak untuk bisa berbagi dengan tetangga. Pada bulan Maulid ini mari kita niatkan, mari kita persembahkan atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa saat orang tua kalian sedang memasak untuk dibagikan, ikut memasak ya, agar kalian dapat juga pahalanya, dapat juga keberkahan dari kecintaan Rasulullah SAW. Selamat memperbanyak ibadah di bulan ini, bulan Maulid Rasulullah SAW. Demikian materi hari ini. Mari kita perbanyak sholawat. Say sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.